Nanti anak-anaknya nanti yang akan ngurus setiap minggunya. Bagus, anaknya dipaksa untuk datang ke bapaknya. Setelah bapaknya punya uang, ya memang motivasinya karena sekarang dikasih uang, ya tapi kan tetap bagus daripada sama sekali nggak diurus. Coba bayangin setahun nggak dijenguk, coba. Nah, tapi dengan adanya begini, anaknya tergantung sama orang ayahnya, sehingga anaknya harus minta uang untuk bayar rumahnya, bayar rumah kontrakan kalau nggak salah ya, sama untuk biaya hidup mereka. Ternyata mereka lagi mepet juga. Dan mereka janji akan menjikan, ya nggak apa-apa, bagus. Dan kita tetap standby, tetap ada uangnya Pak Darmawan di situ. Nah, jadi saya kira nggak apa-apa. Dan kita tetap akan support Pak Darmawan untuk pelayanan beliau di dalam, ya. Cuman kita kasih selalu nasihatin. Ini nanti dampaknya ini dampaknya ini, dan masih ada proyek-proyek lanjutan lagi, belum lagi kita lagi berharap Pak Darmawan bisa kita bawa ke Eropa ya, supaya di sini aja deh kerjanya. Nah, maju dulu nih. Ini Owen Fang, ada kabar apa nih Pak Owen Fang nih? Shalom, shalom. Shalom. Ya, saya mau nanya itu, apakah buku Pancasila itu bisa saya dapat PDF-nya, Pak Pastor? Kalau PDF-nya mungkin jadi nggak dulu kali ya, karena kan kita masih harus sampai tuntas ininya ya. Kalau PDF-nya mungkin jangan kali ya, atau nggak tahu nih. Kalau menurut saya mungkin jangan dulu. Ada yang banyak yang bertanya kepada saya, minta dong bukunya. Saya bilang saya juga belum dapat. Nanti kan saya kan udah sempat nanya Pak Putih juga, nanti katanya dapat juga. Cuman ya pasti kan terbatas juga ya. Kalau minta ke saya juga belum tentu dapat banyak gitu loh. Tadinya saya pikir gini, ya udah kalau misalkan dapat PDF-nya, saya bisa perbanyak begitu. Kalau boleh, kalau nggak boleh ya udah, saya sih. Mungkin jangan dulu kali ya, kalau PDF jangan dulu kali. Oh, jangan dulu, oke. Karena kita masih belum tahu bagaimana responnya masyarakat, apa takutnya nanti tiba-tiba ada yang ini kan, ada yang bermaksud tidak baik, PDF dipotong-potong, Pak Tobing difitnah nanti. Kalau PDF-nya saya yang pegang gimana, Pastor? Justru makanya daripada nanti kamu kena masalah, orang lain yang fitnah, kamu yang kena masalah. Oh, iya. Jangan nanti bahaya buat bahaya karena nanti, ini masalahnya jangan, ideologi negara loh. Ini barang panas. Kalau buku-buku textbook juga sama, bahaya juga. Buku-buku textbook, buku-buku yang dijual itu bahaya. Jadi mending jangan deh. Oh, siap. Ini kan jangan. Makanya beberapa minta PDF saya belum jawab, tapi saya lagi memikirkan karena ini kan termasuk dalam itu ya, dalam ide. Yang menulis juga bukan rakyat jelata kan, ada seorang jenderal. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana nih. Mau dibawa baik jadi baik, mau dibawa nggak benar bisa jadi nggak benar. Oh iya. Oke. Dan itu bisa mengundang fitnah, dan orang yang megang bisa kena masalah, walaupun dia tidak jahat, tapi ya pokoknya siapa yang pegang kena nih nanti gitu lah akhirnya. Dibikin masalah. Karena ini buku memang itu tadi kan doktrin negara Indonesia, ini kan doktrinnya negara Indonesia. Oh, iya. Ini barang bahaya gitu loh, Pak. Bukan sekedar kayak cuma pokoknya diperbanyak untuk enggak, tapi ini benar-benar bisa menyangkut kemana-mana, ke undang-undang, bisa segala macam deh, bisa penjarain orang gara-gara buku ini, bisa nuntut orang. Jadi macam-macam deh, pokoknya arahnya kemana-mana. Iya. Jadi infonya jelas ya nanti buat teman-teman yang sempat nggak mau kasih PDF-nya deh, jangan deh. Saya sarankan ini Pak Tobing kebetulan ada di sini juga. Gitu ya. Dan untuk masalah Pak Apolinaris tadi, ini teman-teman tadi beberapa ada yang bertanya di Zoom sama di YouTube. Itu adalah berkatnya Pak Darmawan. Kita buka di sini karena kita kumpulin pakai rekening atas nama Owen. Makanya kita buka di sini ya. Tetapi uang itu tuh berkatnya Pak Darmawan. Mau nanti sampai kumpul 1 miliar, kalau sisa ya berarti punya beliau, kita nggak usah iri. Tetapi
sekarang ini Pak Richard Owen diberi kuasa untuk mengelola dana itu, makanya harus dibuka di sini terus. Termasuk ketika ada permohonan dari Pak Darmawan untuk mengirim kepada keluarganya, ya boleh-boleh saja, itu kan kewajibannya Pak Darmawan untuk mengirim uang kepada keluarganya, mengirim nafkahnya. Ya kan, kalau di luar kan Pak Darmawan bisa ngobjek sana sini walaupun pensiun untuk bayar kontrak rumah. Nah kalau sekarang kan nggak bisa ya, maka Pak Darmawan yang harus bertanggung jawab begitu sekarang ada duit, itu kan berkatnya beliau. Jadi saya kira nggak masalah ya. Jadi teman-teman tadi ada yang di live Zoom dan di live YouTube yang sempat komplain bahwa keluarganya nggak boleh, keluarganya boleh. Kalau memang mau ngelola boleh. Kalau perlu kita kasihkan semua. Tetapi itu tadi nanti akan mengundang banyak sekali komplain, ya kan, karena ini kan dana yang dikumpulkan dari publik untuk pelayanan Pak Darmawan di penjara. Nah, jadi harus tahu penggunaannya, makanya dengan wise. Tetapi ada permintaan dari Pak Darmawan sejumlah uang untuk dikirim ke keluarganya, ya boleh, ya saudara-saudara boleh diizinkan selagi ada. Cuman kita ingat ini juga biaya karena Pak Darmawan kan ingin peninjauan kembali kasusnya. Ini dan ini juga untuk biaya untuk lawyer segala macam. Jadi kita harus hati-hati itu loh. Jadi semua ya kompleks ya. Kita tidak bisa ungkapkan semua perencanaannya kan, nggak enak juga kan. Tetapi memang kita kumpulkan dana ini untuk Pak Apolius Darmawan adalah untuk penginjilan beliau di dalam dan untuk merawat beliau selama kurang lebih 3 tahun. Udah jalan setahun berarti kurang 2 tahun. Ya, dan untuk membiayai semua buku-buku beliau. Nah, kalau keluarganya ya juga termasuk ya, kalau memang atas instruksi Pak Darmawan, makanya kalau Pak Darmawan ada permintaannya dia harus tulis surat, harus bikin suratnya pakai tulis tangan ditandatangani kan, supaya itu resmi, supaya nanti Pak Richard Owen jangan dibilang nyatut lagi kan, kasihan kan, udah dia yang nanti diurusin macam-macamnya, dia tambah itu lagi. Jadi karena Pak Richard Owen hanya sebagai pengelola. Jadi saudara-saudara, saya kira nggak apa-apa ya. Beberapa teman tadi yang keberatan kalau keluarganya minta, nggak apa-apa, boleh. Yang penting jelas di Pak Richard Owen-nya tuh kita jelas keluar masuknya buat apa. Itu yang penting. Nah yang nggak boleh kalau tiba-tiba Pak Darma minta kawin lagi, oh ya nggak boleh. Kalau minta kawin lagi nggak boleh bilangnya ini duit bukan buat kawin lagi loh, jangan sembarangan loh. Aduh, ya, Pastor, boleh ya diinfokan aja bisa gitu, Pastor ya. Ngekek ini. Boleh diinfokan, jadi gini teman-teman, jadi saya dapat info bahwa Pak Darmawan kan ada keluarganya ya, Nah, kan kita kan biasa tiap minggu tuh ada kiriman ya via gereja Katolik untuk keperluannya Pak Darmawan ya, kurang lebih 400.000 ya. Nah, jadi saya dapat info bahwa minta untuk ditransferkan sebesar 30 juta untuk 10 bulan. Jadi nanti dalam jangka waktu 10 bulan itu biar nanti yang biasa tiap minggu kirim keperluannya Pak Darmawan itu biar anaknya yang ngurus katanya. Ya nggak apa-apa dong. Ya gitu, maksudnya gitu. Jadi tapi biar kan nggak semuanya dikirim, artinya cuma uang itu saja yang ya uang sebesar 30 kan jutanya saja. Yang ibu yang biasa bantu Pak Darmawan untuk masukin itu kayak sarung kemarin kan. Ya. Nah itu tetap nanti uang itu ditahan di situ. Ya. Kan yang dikirim kan seperlunya. Tapi kan itu semua nanti dikasih ke Pak Darmawan. Kalau Pak Darmawan keluar dari penjara, maka sisa berapapun itu kasihkan beliau. Ya. Gitu. Jadi nanti kalau yang hari Minggu yang biasa buat diakonia itu tetap gereja Katolik yang support, yang kirim. Kalau untuk pribadinya Pak Darmawan nanti anaknya yang urus katanya begitu. Iya, nggak apa-apa. Kalau minta langsung 30 juta, kirim 30 juta itu kan memang uangnya Pak Darmawan. Ya. Kita hanya membantu mengelolanya, tetapi yang penting dia harus tulis surat supaya jangan nanti dikira dikorup, nanti duitnya kemana, nanti tiba-tiba dia lupa misalnya kena Alzheimer ya kan, namanya sudah sepuh begitu kena Alzheimer, nggak kenal sama Owen, waduh bingung nih Owen nanti, waduh gaduh-gaduh kepala ntar, jangan ya. Jadi tetap nanti minta kalau pas besuk Pak Darmawan minta surat ini yang berkirim ke rekening siapa, harus rekening benar-benar keluarga anaknya, jangan-jangan nanti dikirimnya ke orang lain lagi, nggak taunya apanya lagi kan.
Cem-cemannya. Iya, betul. Itu nama anaknya juga pasti belakangnya ada Darmawan. Kemarin kan sempat yang kita kan bayar buat bukunya dia ya. Oh, ada Darmawannya juga ya. Ada Darmawannya belakangnya, namanya ada Darmawannya. Ya boleh Dan itu lah. kan yang ngasih nomor rekening itu kan istrinya langsung. Oh, jadi nggak mungkin cem-cemannya dong. Iya. Jadi Kan bini dia boleh, yang ngasih boleh kan. usul nggak, Pak Paul? Nah, itu kan haknya istrinya. Haknya Pak Darmawan kan haknya istrinya juga, boleh. Pokoknya Baik. kita hanya mengelola saja. Dan kita harus open pengelolaannya, kita open di sini. Gitu. Nanti kecuali nanti Pak Darmawan sudah keluar, uang itu kita kasihkan semua nih. Gitu kan. Tugas kita Pak Darmawan selesai. Nanti kita tolong lagi orang lain lagi. Yang mau ditolong tentunya kan. Kalau nggak mau ditolong ya jangan maksa-maksa. Ngapain? Kan gitu. nanti kalau misalkan ada rencana pengajuan kembali, mungkin kita kerjasama dengan Galarua ya. Ya. Bisa kontak Pak Putih ya. Ya, Pak Putih sudah kita ini. Jadi untuk pembelaannya lanjutan pembelaan Pak Darmawan itu juga udah. Oke, terima kasih Bro Owen, luar biasa. Jangan lupa sama-sama. Kak, itu ya desainnya member cardnya Galarua ya. Oh ya, kemarin saya udah kontak Opung JJ untuk bantu gambar. Soalnya saya kalau misalkan bisa aja ngambil gambar dari internet, cuman kan nanti takutnya kena copyright logo itu ya. kan mesti bikin. Iya, nanti takut kena copyright. Saya udah minta tolong ke Opung JJ. Opung JJ nanti mau support, katanya bantu. Ya udah, kali ini Opung JJ kita minta tolong. Oke, langsung Amerika, Matias Tamba. Pastor itu Raja Uti mau ada masukan? Iya, boleh Pak Raja Uti. Dulu nih Pak Matias Tamba dulu ya, lalu Pak Raja Uti ya. Kebetulan ini mengenai Owen juga. Oh, iya lanjut kenapa Raja Uti? Jadi ini beberapa chat dari teman-teman di sini, ya mungkin ya, tapi nggak tahu lah ya. Nanti kita lihat situasi. Selama ini mungkin para donatur dan kemungkinan orang yang ada dalam Zoom ini kan sudah banyak juga mungkin ada yang memberikan bantuan kepada Pak Darmawan. Paling tidak mereka itu pengen kenal keluarganya, Pak. Gitu. Nah, itu dia. Kan keluarganya kan dulu ketakutan udah. Mana berani dia masuk sini. Ketakutan Pak Rajuti. Dia istrinya kan nangis-nangis. Iya, waktu ditangis sama Owen aja nggak berani keluar kok. Waktu ditangis sama Pak Owen itu nggak berani keluar loh istrinya loh. Anaknya aja itu ngomongin dari jarak jauh begitu. Kan dipukul kan, anak yang perempuan kan dipukul sama orang Islam ini kan. Anaknya sempat dia kena pukulan itu. Ya nggak apa-apa sih Pak, maksudnya gini, yang penting permintaan teman-teman sudah terjawab gitu, artinya memang ada alasan khusus gitu. Artinya dia mungkin nggak bisa ya, yang itu memang sulit itu. Tapi nggak tahu, kalau mau ya nggak apa-apa, kita mah seneng-seneng aja ya cerita ya anaknya kan. Iya. Cuma kalau mau seneng, coba tanya Pak Darmawan dulu. Kita tanya Pak Darmawan. Kalau anaknya mau, boleh-boleh aja. Seneng-seneng aja kita. Iya. Cuma yang sudah lama kita rekamannya Pak Darmawan ya. Mesti kalau pas ke gereja, rekam ya. Direkam ngomong-ngomong gitu ya. Bareng duduk berdua, Owen sama Pak Darmawan. Sambil ngomong-ngomong direkam dari jauh gitu ya. Oh dulu sempat ada ini Pak Jeffrey yang masuk ya? Iya, atau Pak Jeffrey yang biasa masuk, yang biasa besuk di dalam kan kalau ibadah itu kan. Pak Jeffrey juga nggak apa-apa. Damaris yang waktu itu masuk Damaris. Nanti kita coba lewat Damaris lagi. Soalnya ada rencana rutin kan ya? Saya tahu. Iya. Kita udah lama nggak kasih videonya Pak. Cuman gambar-gambar doang. Iya. Nanti saya video call lagi ya. Sekalian kita bahas tentang yang masalah ini ya. Iya. Terus ini Pak, ini ada komentar lagi di ini. Pak Jauti tolong sampaikan keluh kesah kita terhadap dana Pak Darmawan agar tidak salah digunakan. Nah ini Pak dari para penyumbang. Jadi artinya begini Pak. Jadi memang inilah kalau udah masalah dana publik ini. Tapi sebelum kita melepas ataupun memberikan, ya memang harus jelas dan ada akuntabilitasnya. Jadi nggak gampang juga karena nanti kawan-kawan di dalam ini maupun yang di YouTube itu pasti akan ada yang bertanya-tanya dan protes Pak Paul. Pasti, itu masalah akuntabilitas pasti harus. Makanya tadi mau kasih nanti dulu Pak Darmawan harus tulis surat. Tapi kalau misalnya nih contoh penggunaannya kan kita sudah tahu. Itu kita kumpul 70 juta untuk pribadi Pak Darmawan, ya kan?
yang sisanya untuk pelayanan beliau, ya kan. Tetapi kalau misalnya beliau minta untuk dikirim keluarganya, itu kan sama saja untuk pribadi, boleh dong. Jadi saya kira nggak apa-apa. Kan beliau sudah tahu resikonya, udah tua juga kan. Pokoknya kita kasih tahu. Tapi selebihnya itu sebetulnya hak ya beliau penuh buat apa. Misalnya nih, tapi kita hanya bisa menasihati saja. Pak, nanti kalau ada ini, nanti ini loh Pak, Bapak masih ada lanjutan ini, masih ada ini, kita cuma bisa begitu. Tapi terserah dia. Kalau dia ngotot, nah kita kan sudah mengumpulkan, kita hanya membantu. Jadi kita nggak boleh sampai terus kita yang ngatur-ngatur juga, nggak boleh. Kita hanya memberi saran, memberi masukan, ini tujuannya kita ngumpulkan buat ini loh Pak. Jadi apa yang sudah kita berikan, kita harus ikhlaskan. Tetapi kenapa kita tampilkan di sini? Karena kita lewat Richard Owen supaya Anda semua jangan nanti nuduh Richard Owen nggak benar, nggak boleh. Nah, tetapi semua pengeluaran itu selalu atas persetujuan Pak Darmawan. Selalu. Karena ini uangnya dia. Nah, kenapa dulu pakai Richard Owen? Karena anaknya dulu nggak mau, takut. Nah, sekarang pada kenyataannya keluarganya sedang butuh. Ya, karena itu kan rumah dinas, rumah pensiunan harus bayar untuk bisa tetap di sana. Ya kita tetap harus bantu dong dari dana itu. Itu. Jadi bukan disalahgunakan karena itu adalah berkatnya Pak Darmawan. Itu yang penting ada suratnya tadi. Pak Darmawan harus tulis surat, harus bikin surat memang surat perintah tolong transfer sekian. Gitu. Dan memang kalau 30 juta saya kira wajar dan nanti anak-anaknya nanti yang akan ngurus setiap minggunya. Bagus. Anaknya dipaksa untuk datang ke bapaknya. Setelah bapaknya punya uang, ya memang motivasinya karena sekarang dikasih uang. Ya tapi kan tetap bagus daripada sama sekali nggak diurus. Coba bayangin setahun nggak dijenguk coba. Nah, tapi dengan adanya begini, anaknya tergantung sama orang ayahnya, sehingga anaknya harus minta uang untuk bayar rumahnya, bayar rumah kontrakan kalau nggak salah ya, sama untuk biaya hidup mereka. Ternyata mereka lagi mepet juga. Dan mereka janji akan menjikan, ya nggak apa-apa bagus. Dan kita tetap standby, tetap ada uangnya Pak Darmawan di situ. Nah, jadi saya kira nggak apa-apa. Dan kita tetap akan support Pak Darmawan untuk pelayanan beliau di dalam ya. Cuman kita kasih selalu nasihatin. Ini nanti dampaknya ini dampaknya ini, dan masih ada proyek-proyek lanjutan lagi, belum lagi kita lagi berharap Pak Darmawan bisa kita bawa ke Eropa ya, supaya di sini aja deh kerjanya, jangan di sana ya, kita harapkan begitu. Saya kira begitu ya, ini buat pengarahan teman-teman yang lain. Ya, mungkin maksud teman-teman ini bukan mungkin kemungkinan ya Pak ya. Ini yang saya cuma baca dari chat yang ada di sini tadi. Ya. Kemungkinan teman-teman itu mungkin berharap jangan semua rekening-rekeningnya diserahin, mungkin itu mungkin yang ada dalam pikiran mereka. Kalau Pak Darmawan belum keluar ya jangan dong. Nah itu dia. Karena kan dari awal mereka nggak mau terlibat. Jadi kita ngumpulin lagi kan karena mau buat pelayanan Pak Darmawan. Kalau diserahin semua tiba-tiba mereka ada konflik internal, repot. Tapi kalau Pak Darmawan sudah keluar dari penjara, ya harus semuanya kasih, kita nggak mau tahu tutup mata. Udah kasih Pak Darmawan semua, itu berkatnya dia. Dia boleh kasih keluarganya, boleh untuk pelayanan, terserah dia. Saya kira gitu Pak. Kalau sudah keluar, tapi kalau belum keluar ya sesuai dengan permintaan Pak Darmawan berapa untuk keluarganya, udah kita kirim. Kan uangnya dia juga. Cuman jangan sampai ya terus uangnya nanti dipakai sama keluarganya, Pak Darmawan nggak dirawat lagi, wah repot juga. Dan lagian selama ini kan kita mencarikan dana untuk Pak Darmawan dan pelayanan beliau di penjara, dan teman-teman sukses juga. Ya Pak Darmawan sekarang lebih baik di dalam, ya itu dari situ. Dan bahkan beliau jalan dan ini ya sharing Bible study apa segala macam katanya ya. Di dalam itu sama teman-temannya sekelompok, orang nanya-nanya tentang iman, jawab. Nah, itu kan malah bagus, positif jadinya. Dan Pak Darmawan kemarin malah minta katanya 50 roti, biasanya cuma 50, rotinya minta ditambahin karena dia ada 20 mau dibagi di unitnya dia ya. Oh, bagus banget itu awal yang bagus buat membuka pembicaraan. Kita support kan begitu kan. Makanya jangan dikasihkan ke keluarganya semua, karena kan kita butuh support Pak Darmawan untuk ini juga, untuk kerja di dalam. Jadi memang nggak dikasihkan semua. Tapi kalau Pak Darmawan sudah keluar dari penjara, ya harus dikasihkan semua, harus. Iya, betul. Setuju, Pastor.
Jadi Setuju. saya kira begitu benar. Jadi kita nggak kasih semua, sesuai permintaan saja dan sesuai kebutuhan. Iya kan? Nah, saya kira gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa menerima dan mengerti kegunaannya ini. Nah, dan kita percaya Pak Owen Fang yang mengelolanya. Nah, kemarin kita belikan laptop dan ini ya untuk jadi laptop itu ditaruh di gereja kalau nggak salah, nanti Pak Darmawan bisa kerja di gereja, bisa sambil ngerjakan. Karena kalau di gereja kan boleh kan, itu memang untuk administrasi, tapi Pak Darmawan bisa kerja di dalam nanti, bisa kerja di sana sambil nulis, sambil berkarya apa bisa begitu. Jadi kita tetap belikan laptop dan beberapa untuk ditaruh di inventaris di sana. Gitu. Pokoknya kita sebisa mungkin sebagaimana mungkin kita tetap sesuai koridor hukum dan aturan yang berlaku supaya jangan tambah masalah buat Pak Darmawan. Gitu. Jadi kita akali kemarin, oh iya kalau di gereja kan boleh ada komputer untuk administrasi. Gitu ya. Ya, Oke. jadi udah tepat ya Pastor ya. Artinya Ya, kan memang betul. ya inilah namanya akuntabilitas publik. Betul. Pak. Jadi teman-teman kan kita harus dengarkan juga apa yang menjadi ya kan, karena kan kita kan ini kan semua dana yang kita kumpulkan bersama-sama, bukan duit saya saja. Saya juga ada nyumbang, cuman kan bukan cuma duit saya doang, dibanding dengan yang lain ya ada yang lebih gede dari saya juga. Sama-sama kita kumpulkan. Dan hari ini kita masih mau kumpulkan lagi ya buat Pak Darmawan, karena kita rencana mau masuk sana ini baru rencana ya. Dan ada beberapa proyek nanti, tapi kita mesti tanya Pak Darmawan lagi siap apa enggak dengan proyek-proyek ini. Dan terakhir memang kita mau bawa Pak Darmawan kemari ya supaya bisa lebih bebas berkreasi gitu ya, dan tidak melanggar hukum Indonesia. Sampai Pak Putih dan tim jaga Pancasila berhasil merontokkan pasal 156 Undang-Undang 28 dan pasal 145A, baru mungkin Pak Darmawan pulang. Ya, oke.